Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Esti Handayani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semuanya belajar tentang teori belajar behavioristik. Seperti apakah penerapan dari teori belajar behavioristik? Mari kita belajar bersama-sama. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang penerapan teori belajar behavioristik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita pahami dulu yuk, apa itu pengertian dari teori belajar behavioristik. Teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Contohnya, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia mampu menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Seperti ketika seorang siswa belum bisa berhitung perkalian, walaupun anak tersebut telah belajar dengan giat dan gurunya telah menjelaskan dengan baik, jika ia belum bisa mempraktikkan perkalian, maka anak tersebut belum bisa dianggap belajar. Mengapa? Karena ia belum bisa menunjukkan perubahan perilaku dalam belajar. Lalu, apa itu stimulus dan respon? Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu belajar siswa. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Menurut teori behavioristik, apa saja yang diperlukan guru disebut sebagai stimulus dan apa saja yang diperlukan siswa disebut sebagai respon. Nah, semuanya harus bisa diamati dan juga diukur, sebab teori ini mengutamakan tentang pengukuran. Selanjutnya adalah faktor penguatan atau yang biasa kita sebut dengan reinforcement, di mana penguatan sendiri adalah apa saja yang memperkuat timbulnya suatu respon. Selanjutnya, faktor penguatan atau reinforcement sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama penguatan positif dan yang kedua adalah penguatan negatif. Misalnya, dalam kehidupan kita sehari-hari, seorang siswa yang diberikan tugas tambahan oleh seorang guru, maka dia akan lebih giat lagi dalam belajarnya. Karena dalam hari ini, sang siswa mendapat stimulus positif yang akhirnya akan memberikan semangat juga motivasinya dalam belajar. Lalu, siapa saja sih tokoh terkenal dalam aliran behavioristik? Yang pertama adalah Edward Lee Thorndike, di mana beliau adalah salah satu pendiri dari aliran tingkah laku atau biasa yang kita sebut sebagai behavioristik, di mana teori ini dikaitkan dengan belajar merupakan suatu proses interaksi antara stimulus dan respon yang sama. Selanjutnya adalah John B. Watson, di mana beliau ini adalah salah satu tokoh terkenal juga di dalam aliran behavioristik. John B. Watson ini mengakui bahwasanya perubahan-perubahan mental itu sangatlah penting. Namun, semua itu tidak dapat menjelaskan apakah seseorang itu belajar atau belum karena tidak bisa diamati dan juga dilihat secara nyata. Dan tokoh yang terakhir adalah Skinner, di mana Skinner ini merupakan tokoh yang paling terkenal dalam aliran behavioristik. Si Skinner ini mengungkapkan bahwasanya hubungan antara stimulus dan respon dalam lingkungannya akan menimbulkan tingkah laku yang sama, di mana Skinner ini lebih percaya terhadap apa yang disebut sebagai penguatan negatif. Pandangan dari teori behavioristik ini cukup lama dianut oleh guru dan pendidik. Namun, pendapat Skinner lah yang dianggap paling besar pengaruhnya terhadap teori belajar behavioristik. Dalam perkembangannya, teori behavioristik juga mempunyai kekurangan.
Yang pertama adalah pembelajaran pada peserta didik hanya berpusat pada guru, sehingga dalam proses pembelajaran akan terkesan guru sangat mendominasi sehingga peserta didik akan pasif dan juga kegiatan pembelajaran akan monoton. Yang kedua adalah peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari seorang guru. Jika dilihat dari teori belajar behavioristik, kegiatan ini pasti akan dipandang sangat kuno karena hanya terjadi percakapan dalam satu arah. Dan yang ketiga adalah peserta didik tidak bebas berkreasi maupun berimajinasi. Dalam hal ini, belajar sendiri merupakan suatu proses pembentukan untuk mencapai hasil tertentu. Jadi, tidak dibatasi pada kreasi atau imajinasi tersendiri. Selain mempunyai kekurangan, teori behavioristik ini juga mempunyai kelebihan. Yang pertama adalah sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan juga pembiasaan. Yang artinya, dengan bimbingan secara terus-menerus, membuat peserta didik akan lebih paham dengan materi yang diajarkan. Yang kedua adalah materi yang diberikan sangat detail. Hal ini merupakan proses dari pemasukan stimulus yang dianggap paling tepat. Yang ketiga adalah membangun konsentrasi pikiran, di mana dengan adanya penguatan serta hukuman dirasa sangat perlu untuk membangun konsentrasi dari peserta didik. Sekian pemaparan dari saya terkait teori belajar behavioristik. Thanks for watching dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.